Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis merupakan makhluk laknatullah yang akan menggoda manusia agar memilih jalan menuju neraka. Sejak baru lahir hingga manusia menuju ajal tidak akan pernah lepas dari godaannya. Golongan ini tidak akan membiarkan Bani Adam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Banyak manusia berpikir, jika demikian jahat iblis tersebut, mengapa Allah tidak membinasakannya saja? Tapi Allah tentu tidak akan menciptakan makhluk ini tanpa fungsi. Pernah suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menangkap iblis dan memenjarakannya. Nabi Sulaiman alaihissalam berharap jika ketiadaan iblis akan membuat manusia hidup tentram dan damai tanpa dosa. Namun apa yang terjadi setelahnya membuat Nabi Sulaiman melepaskan kembali makhluk tersebut. Lalu seperti apa sebenarnya kondisi yang dialami dunia tanpa iblis dan setan? Berikut ini adalah ulasannya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kekuatan penuh yang menundukkan semua kalangan manusia, jin, dan hewan. Bahkan setan-setan pada saat itu menjadi pekerjanya untuk membawa dan mengimpor batu-batuan, serta bahan bangunan lainnya untuk membangun bangunan yang megah. Walaupun Nabi Sulaiman memiliki kekayaan dan kekuasaan yang diberikan Allah kepadanya, Nabi Sulaiman ternyata mencari makan dan rezeki dengan hanya menjual tas di pasar. Padahal hal tersebut walaupun tidak dilakukan oleh Nabi Sulaiman, ia bisa mendapatkan apa saja yang dia mau. Bahkan di dapur sang raja setiap hari selalu dimasakkan 4.000 unta, 5.000 sapi, dan 6.000 kambing. Suatu ketika, Nabi Sulaiman alaihissalam memohon kepada Allah agar diperbolehkan untuk memenjarakan iblis. Ya Allah, Engkau telah menunjukkan pada manusia, jin, binatang buas, burung-burung, dan para malaikat. Ya Allah, aku ingin menangkap dan memenjarakan iblis, merantai serta mengikatnya, sehingga manusia tidak berbuat dosa dan maksiat lagi. Doa Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mewahyukan kepada Nabi Sulaiman bahwa tidak baiknya jika iblis ditangkap atau dibinasakan. Wahai Sulaiman, tidak ada baiknya jika iblis ditangkap. Namun Nabi Sulaiman tetap memohon kepada Allah untuk menangkap sang iblis. Allah kemudian berfirman, ketika iblis ditangkap, maka banyak pekerjaan manusia yang akan ditinggalkan. Nabi Sulaiman terus berdoa, Ya Allah, aku ingin menangkap makhluk terkutuk ini selama beberapa hari saja. Kemudian Allah mengizinkan Nabi Sulaiman untuk menangkap iblis, serta memenjarakannya. Setelah melakukan hal tersebut, keesokan harinya Nabi Sulaiman mengutus pekerjanya untuk berjualan tas ke pasar. Namun sesampainya di pasar, ada hal yang tidak terduga terjadi, di mana semua pedagang menutup dagangan mereka, sehingga pekerjanya lalu memberitahukan hal itu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya, apa yang telah terjadi? Dan pekerjanya pun menjawab, kami tidak tahu. Pada malam itu Nabi Sulaiman tidak makan dan hanya minum air saja. Pada hari berikutnya anak buahnya kembali ke pasar untuk berjualan tas. Namun hal yang sama kembali terjadi di mana pasar kosong dan tidak berpenghuni sama sekali. Setelah dicari tahu penyebabnya, ternyata mereka lebih memilih pergi ke masjid dan menuju kuburan untuk mengingat kematian, menangis, dan meratap. Mereka sibuk mempersiapkan bekal menuju ke akhirat, tanpa memperdulikan lagi keindahan duniawi. Hal ini tentu membuat sang nabi keheranan. Apa yang sedang terjadi? Di pikirannya selalu bertanya-tanya. Sehingga ia memutuskan bertanya kepada Allah perihal ini, kenapa orang-orang tidak bekerja mencari nafkah. Allah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman, Engkau telah menangkap iblis, sehingga akibatnya manusia tidak bekerja mencari nafkah. Bukankah sebelumnya telah kukatakan kepadamu, bahwa menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan? Mendengar jawaban Allah, Nabi Sulaiman alaihissalam kembali melepaskan iblis dan bala tentaranya. Dan pada keesokan harinya, pasar kembali ramai. Manusia kembali bersemangat bekerja, mencari harta dunia untuk makan dan memenuhi kebutuhannya.
Jadi jangan berprasangka buruk terhadap ciptaan Allah, meski kita anggap tidak berguna sekalipun karena Allah yang Maha Tahu apa yang telah Dia ciptakan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.